Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ramadona dengan NIM 2120602042, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih dalam apa itu dana pensiun syariah. Pertama itu, dana pensiun adalah suatu badan hukum yang mengelola serta menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi, dana pensiun syariah adalah uang pensiun yang dikelola secara syariah. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah jenis dana pensiun. Yang pertama adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK ini adalah dana pensiun yang dibentuk dan dikelola oleh bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua yaitu dana pensiun pemberi pekerja. Dana pensiun ini dibentuk oleh orang atau badan hukum yang mempekerjakan karyawannya. Lalu yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungannya. Jenis dana pensiun ini merupakan dana pensiun pemberi kerja yang iurannya hanya dari pemberi kerja. Perkembangan dana pensiun syariah. Perkembangan dana pensiun berdasarkan syariat Islam di Indonesia telah ada sejak 2017 dengan lahirnya dana pensiun lembaga keuangan DPLK syariah. 1 tahun kemudian, tepatnya 21 Desember 2018, hadir juga dana pensiun pemberi kerja DPPK, dan hingga kini sudah ada 4 perusahaan dana pensiun berdasarkan syariah Islam yang sudah terdaftar OJK. Yang pertama yaitu dana pensiun Muhammadiyah, yang kedua dana pensiun Universitas Islam Indonesia, yang ketiga dana pensiun Bank Muamalat, yang keempat dana pensiun lembaga keuangan DPLK Muamalat. Aturan OJK dan Dewan Syariah Nasional MUI. Penyelenggaraan dana pensiun syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam Peraturan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Lalu disebutkan bahwa dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sesuai ketentuan hukum Islam dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dalam peraturan OJK tersebut, setiap pengelolaannya wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tugasnya adalah untuk memastikan bahwa semua proses penyelenggaraan program pensiun tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI pun telah mengeluarkan fatwa terkait penyelenggaraan dana pensiun syariah. Fatwa tersebut nomor 88/DSN MUI/11/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Lalu fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI mengatur tentang aturan pengelolaan dana, yakni tidak boleh melanggar prinsip syariah. Misalnya, jika dana diinvestasikan pada saham, maka harus saham yang masuk daftar efek syariah BI. Selain itu, fatwa ini juga mengatur tentang penerimaan manfaat dan akad yang digunakan. Konsep yang digunakan untuk pengelolaan dana pensiun. Yang pertama, menggunakan akad untuk memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan akad. Yang kedua, hanya diperbolehkan melakukan investasi pada yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Misalnya, saat bermain di pasar modal, maka dana pensiun syariah hanya diperbolehkan untuk memiliki saham di daftar efek syariah. Yang ketiga, wajib memiliki paling sedikit Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan operasional agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, DPS nanti akan memberikan laporan hasil pengawasannya pada OJK.
Untuk manfaat dana pensiun ini sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan kepastian ketersediaan dana di saat pemasukan usia pensiun. Yang kedua, peserta dapat menentukan sendiri sasaran untuk investasi dananya. Yang ketiga, memperoleh keuntungan yang maksimal dengan meminimalisasi resiko yang mungkin ada dalam pemilihan investasi. Yang keempat, menentukan sendiri besar kecilnya iuran yang akan dilakukan selama masa program sesuai kemampuan. Lalu, keunggulan dan kendala dana pensiun syariah ini sendiri. Untuk keunggulannya, lebih nyaman untuk umat muslim karena dapat mengikuti program pensiun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lalu, masa depan investasi sukuk dan saham syariah yang menjanjikan. Yang ketiga, memberikan keuntungan yang relatif stabil untuk investasi jangka panjang. Yang keempat, memberikan peluang kepada lembaga keuangan syariah untuk bisa bertumbuh dari keuntungan yang didapatkan. Lalu, untuk kendalanya, ada program pensiun yang diwajibkan pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga program pensiun syariah menjadi pilihan yang kedua. Lalu, kurangnya stimulasi yang diberikan pemerintah, apalagi intensif yang besar. Perbedaan antara dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah. Untuk perbedaannya mengenai penerimaan iuran konvensional, iuran sebagai kewajiban pemberi kerja kepada pekerja, tidak dapat menarik kembali investasinya. Sedangkan di dana pensiun syariah diberlakukan sebagai hibah, akad hibah bisyarah dan akad hibah muqayyadah. Digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Untuk aspek investasinya, instrumen investasi bebas, tidak dibedakan antara haram dan halalnya. Sedangkan untuk yang syariah, instrumen investasi sesuai dengan prinsip syariah pada instrumen keuangan yang halal. Lalu di bagian hasil pengembangan, untuk konvensional dengan menggunakan sistem bunga. Lalu sedangkan yang di bagian syariah menggunakan sistem berupa bagi hasil. Untuk aspek manfaat pensiunnya, di konvensional mengikuti hasil non-syariah, sedangkan di bagian syariah sesuai dengan hasil investasi syariah itu sendiri. Untuk akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah yaitu akad hibah bisyarat, akad hibah muqayyadah, akad wakalah, akad mudarabah, dan akad wakalah bil ujrah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.